Baik, selamat malam untuk semua peserta dari pelatihan seminar ya untuk training pentingnya soft skill dalam membangun karir. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di IM Trends, di trainer yang luar biasa di IM Trends ini ya. Jadi secara kontinu IM Trends memang memberikan pelatihan-pelatihan yang berqualified untuk para peserta baik member maupun umumnya. Ya, saya coba sampaikan untuk kali ini. Saya perkenalkan diri dulu. Saya Tuti Handayani. Dalam lengkapnya, saya memang seorang yang berbackground di dunia hukum sebetulnya ya, berawal dari dunia hukum. Kemudian saya beralih ke dunia ke-SDM-an dan kemudian ke dunia praktisi dan kemudian di dunia bisnis. Ya, jadi pengembangan usaha yang ada di dunia industri juga begitu ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa di on cam dulu kalau berkenan ada yang bisa on cam ya. Jadi kita saat ini supaya saya bisa mengenal satu persatu, ini ada Bapak Muhammad Junai. Hadir ya Baik. Pak? Ada ini Baik, ya. Ibu. Hadir, Ibu. Baik. Dari IM Trends, dari Budiah, mohon maaf. Ada Budiah. Oke, ada Pak Hari. Oh ini Bu Anissa. Selamat malam. Kemudian ada Bapak Cinoy. Wah banyak nih ya. Ini mayoritas mohon maaf ada beberapa dari apoteker ya. Halo, selamat malam. Ada beberapa dari apoteker. Ya Ibu, saya apoteker Anissa. Saya dari baik. Dari Jakarta ya Bu Anissa. Kalimantan Ibu. Wow, luar biasa Kalimantan. Selamat malam. Ya, Wah, ini senior saya juga ada Budiah Purwastuti. Selamat malam, Ibu. Oke, terima kasih dari Kalimantan sudah hadir loh. Oke, luar biasa ya. Jadi untuk malam hari ini sebelum kita memulai mungkin saya sudah menyapa dari Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih yang sudah on cam supaya nanti kita bisa lebih berinteraksi, berkoordinasi secara sharing bersama ya. Dalam 1 jam ke depan saya Tuti akan memulai untuk materi pentingnya soft skill dalam membangun karir di kali ini. Kalau Bapak dan Ibu sekalian, saya perlu menyampaikan juga tolong diwaspadai ya terhadap keamanan daripada penggunaan karena kita juga online. Jadi untuk K3-nya juga perlu diperhatikan. Bagaimana Anda juga bisa memperhatikan kabel-kabel yang ada di sekitar Anda supaya aman, tidak terjadi percikan ya. Jadi diantisipasi supaya nanti selama 1 jam ke depan kita bisa mengikuti materi ini sharing ya. Saya menyampaikan lebih pada sharing bagaimana kita bisa mengikutinya dengan nyaman ya. Posisi duduk Anda, kemudian di sekitar Anda untuk pengamanannya untuk diperhatikan secara K3-nya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita melangkah pada materinya, saya coba menyampaikan dulu, perkenalan dulu ya, introduce of myself. Untuk saya, karena saya memang bergerak di dunia hukum, basic ya, jadi mulai dari S1, S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, kemudian untuk di S3-nya di Universitas Islam Semarang. Kemudian mohon untuk yang sedang di ini di mute ya Pak Yuda. Kalau belum ada ini belum mulai sesi tanya jawab Pak. Jadi kita baru opening. Minta tolong Pak Yuda. Ya, minta tolong untuk semuanya di mute dulu supaya saya bisa komunikasi lebih enak dan nyaman untuk didengar ya. Baik. Karena saya adalah seorang lulusan dari sarjana hukum, saya mengambil profesi selaku advokat. Dan di situ juga saya mengambil beberapa certified non-akademis yang terkait dengan sertifikasi BNSP.
Baik, saya seorang asesor dan juga trainer dalam bidang SDM Hukum Kewirausahaan PR Soft Skill Certified dari BNSP RI. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena di sini saya diamanahi dari IMTrans untuk membangun bagaimana sih sebetulnya pentingnya soft skill dalam membangun karir. Saya coba sampaikan dulu berawal dari karir awal, mulai dari sebagai staff marketing ya. Mulai dari saya di marketing, mulai dari kemudian sebagai manajer hukum SDM di beberapa perusahaan di BUMN dan juga di PMA ya, di perusahaan penanaman modal asing maupun swasta, juga sebagai tenaga ahli di beberapa lembaga pelatihan dan beberapa perusahaan sebagai konsultan SDM hukum dan pengembangan usaha. Kemudian saat ini memang mendirikan sebuah perusahaan yang terkait dengan pelatihan, yang terkait juga dengan entrepreneur organization ya, dengan IO. Kemudian ada terkait dengan digital branding dan kemudian legal service yang bisa kita laksanakan, dan saya juga mempunyai dari lembaga pendidikan LP3 untuk digital marketing dan content creator khususnya. Baik. Coba untuk malam hari ini saya perkenalannya udah cukup ya. Saya tadi sudah menyapa beberapa teman-teman yang luar biasa pada malam hari ini. Mulai dari Jakarta sampai dengan Kalimantan. Ayo pada malam hari ini kita mulai dulu minds only function when open. Oke. Jadi seperti payung dia akan terbuka baru merasakan atau bisa dirasakan manfaatnya. Ya. Jadi untuk di malam hari ini, saya mohon untuk semuanya menyatakan siap, coba di kolom chat, siap untuk mengikuti pelatihan atau seminar atau kita sharing di malam hari ini. Mohon untuk bisa aktifnya disampaikan dalam kolom chat. Dinyatakan siap, kita membuka diri, kita membuka wawasan kita membuka pikiran kita, supaya semua ilmu yang nantinya akan kita laksanakan pada malam hari ini juga bisa diterima dan bermanfaat. Oke, siap. Baik, terima kasih Bu Dia, Bu Ana, Pak Yuda. Siap. Kita belajar bersama malam hari ini. Oke, Pak, Bapak dan Ibu sekalian, saya lanjutkan. Setuju ya bahwa kita harus bisa membuka ya, membuka pikiran, mengosongkan kembali. Jadi kita buka dulu wacana kita buka dulu wawasan kita untuk kita bisa mendapatkan ilmu. Setuju ya? Baik, for the next. Sharing saya bisa dilihat ya, ini jelas ya untuk share saya ya, share screen-nya. Bapak dan Ibu? Halo? Halo, selamat malam. Selamat malam. Jelas, Ibu. Baik, baik. Soalnya jelas Ibu, jelas. Baik, karena kita sistem online ya, jadi ketika kita nggak melihat secara langsung, saya juga agak bingung ini bisa didengarkan atau tidak. Baik, kita coba sampaikan dulu karena kita sudah membuka dari wacana kita sudah membuka dari pikiran kita sudah membuka dari hati kita untuk kita bisa menerima ilmu. Kita coba klarifikasi dulu untuk malam hari ini, diklasifikasikan dari kesepadanan arti dalam posisi human ya, manusia. Bagaimana kita mempunyai kemampuan kognitif ya, bagaimana kita secara kompetensi ya. Kalau kita belajar di dalam melakukan sebuah pelatihan atau seminar, kita pasti ingin mendapatkan suatu ilmu yang nantinya bisa menjadi penambah kompetensi dalam diri kita. Betul ya? Nah, bagaimana kompetensi itu sendiri diklasifikasikan, kemampuan secara kognitif, bagaimana kita belajar untuk mengetahui, ya. Kemudian kemampuan untuk afektif kita, bagaimana kita belajar untuk menjadi, mengapply diri, kemudian bagaimana kita bisa membagikan, ya,
berbagi, saya seperti itu. Kemudian bagaimana kemampuan psikomotor kita untuk melakukan, ya, untuk melakukan sesuatu. Jadi di sini kita bisa klasifikasikan soft skill dan hard skill dari komposisi untuk human. Apa sebetulnya bedanya hard skill dan soft skill itu sendiri? Kalau kita ngomong mengenai hard skill, berarti adalah penguasaan dari ilmu pengetahuan. Nah, misalnya dari Mbak Anissa, dari apoteker ya, bagaimana Anda mempunyai pengetahuan teknologi, keterampilan teknis sebagai apoteker. Ya, itu adalah skill secara hardnya Anda. Bagaimana seorang, kalau di sini saya contohkan untuk permesinan, mengetahui bagaimana teknik untuk permesinan, ya, bagaimana dokter juga mengetahui ilmu kedokterannya, bagaimana seorang apoteker juga harus tahu secara keilmuan apotekernya, gitu ya. Nah, setiap profesi pasti dituntut untuk mendapatkan atau mempunyai hard skill dan tidak melupakan untuk soft skill-nya, karena soft skill itu adalah yang utama. Nah, kalau kita bilang soft skill ini apa? Mungkin semua sudah tahu lah, sudah paham ya. Di sini sudah pada senior-senior juga, praktisi-praktisi juga yang pelaku di dunia industri juga, mungkin di dunia instansi. Nah, di sini keterampilan seseorang yang terkait dengan soft skill-nya itu sendiri itu berhubungan dengan interpersonal skill-nya. Ya, interpersonal skill itu bagaimana seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau kita ngomong mengenai soft skill, ada dua kategori interpersonal skill dan ada intrapersonal skills. Kalau inter berarti bagaimana kita melakukan komunikasi, hubungan, sosialisasi dengan pihak lain. Gitu ya. Dan keterampilan dalam mengatur diri sendiri itu disebut in. Jadi di dalam diri sendiri, bagaimana kita mengatur untuk memanage diri kita masing-masing, itu adalah intrapersonal skill. Nah, dari dua komponen ini, itu yang pasti akan dibutuhkan untuk mengembangkan dari kinerja secara maksimal. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita udah ngomong soft skill, sekarang sudah bisa difahami ya, bahwa sebetulnya secara soft skill, secara keahlian kita bagaimana kita mempunyai dari inter dan intra, ya, inter dan intra personal skill tadi. Nah, salah satu yang menjadi beberapa poin yang menjadi kategori dari soft skill itu sendiri adalah ya bisa dibilang bagaimana kita melakukan suatu pekerjaan itu dengan jujur, dengan tanggung jawab, dengan asas keadilan. Kita mampu untuk bekerja sama, kita mampu untuk melakukan adaptasi. Nah, ya, itu tadi yang disebutkan dalam istilah soft skill. Bagaimana kita juga mampu untuk berkomunikasi, kemudian saling menghormati, sampai pada problem solving atau decision making. Oke. Nah, ini misalnya saya berikan contoh untuk pemain sepak bola ya. Kalau hard skill-nya bagaimana kemampuan teknisnya dia berlari, menendang, dia bisa merebut bola. Nah, itu strategi ya. Hard skill-nya dia, kemampuan teknis bagaimana dia bisa melakukan tersebut. Tapi secara soft skill-nya bagaimana dia bisa melakukan kerjasama intim. Ya, jadi kalau misalnya di dalam suatu pekerjaan itu kita bisa melakukan kerjasama secara teamwork, begitu ya. Dan bagaimana kita bisa mengambil suatu inisiatif, mengambil suatu keputusan, dan kita berkarakter yang gigih, begitu. Jadi kalau kita bisa mengkategorikan beberapa soft skill ini, kebetulan saya sendiri di dunia pelatihan dan dunia istilahnya di pelatihan dan pendidikan ini, kami juga menciptakan atau membentuk dari karakter mulai dari SMK, perguruan tinggi sampai pada pekerja ya, untuk kategori dari soft skill itu sendiri kita benahi. Karena
ternyata di dunia industri, di dunia kerja, soft skill ini adalah menjadi suatu parameter yang terbesar, ya, yang paling komponen utama yang dibutuhkan dan dicari oleh sebuah dunia kerja. Ya, jadi kalau saya bisa memberikan pemahaman kepada mulai dari anak-anak SMK, mulai dari anak-anak perguruan tinggi, sampai, mohon maaf Bu Dian, mungkin bisa di-mute dulu Bu Dian, sampai pada tenaga kerja ya, employee, ya, sampai pada dunia wirausaha. Ya, jadi kebetulan memang kita sudah mendalami dari beberapa bidang tersebut. Ya, yang terutama dalam soft skill yang perlu dipelajari itu atau perlu didalami itu adalah bagaimana pengenalan potensi diri, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, bagaimana pengenalan dari potensi diri, bagaimana kita melakukan komunikasi secara efektif, oke, bagaimana kita grooming ya terhadap diri kita, terhadap etika profesi kita paham betul terhadap beberapa poin tersebut, dan bagaimana kita bisa melatih public speaking kita, ya, bagaimana kita bisa mengolah, bagaimana kita bisa menata body language, ataupun ya kalau misalnya di dunia SMK atau di dunia pendidikan tinggi biasanya kita juga sampai pada personality, ya, bagaimana public speaking dan personal branding itu diutamakan untuk nantinya Anda bisa dinilai atau mendapatkan penilaian yang optimal dan positif dari HR ataupun dari pimpinan Anda. Ya, bagaimana pula kita harus bisa memberikan service excellence. Bagaimana kita menjadikan sebuah permasalahan itu harus ada problem solving-nya. Bagaimana kita bisa membuat sebuah keputusan. Bagaimana kemudian kita survive in mental, ya. Dan kalau teknik interview itu biasanya ketika kita ada di dunia HR atau kita masih di middle dalam mencari pekerjaan, itu kita selalu harus siapkan untuk melatih bagaimana teknik interview itu bisa dipahami oleh masing-masing personal. Begitu Bapak dan Ibu sekalian untuk soft skill-nya sendiri. Jadi sudah paham ya terhadap apa yang dimaksud dengan soft skill dan hard skill itu sendiri ya. Nah, di interpersonal skill untuk motivation, kemudian sampai pada ini pentingnya soft skill untuk membangun karir Anda. Jadi di dunia kerja, di dunia industri, di dunia kewirausahaan pun, Anda sebagai entrepreneur pun, Anda sebagai trainer pun, atau Anda sebagai dalam dunia kerja ya, dunia kerja. Itu Anda harus mempunyai interpersonal skill yang diutamakan, Anda harus upgrade. Anda harus miliki. Karena apa? Ketika Anda yang dioptimalkan di dalam sebuah company, perusahaan, ataupun ketika Anda mempunyai usaha sendiri dan harus bersosialisasi, berkoordinasi, bertemu dengan klien Anda, ya, Anda pasti yang pertama kali harus memiliki yang namanya kemampuan motivasi diri dulu ya. Jadi tadi selain daripada personal diri yang Anda optimalkan, Anda juga harus punya motivasi. Motivasi dalam membentuk sebuah pekerjaan atau dalam Anda melaksanakan sebuah usaha Anda. Ya. Kemudian pastinya di sana leadership juga sangat dibutuhkan. Jadi ketika Anda pun mempunyai sebuah usaha sendiri, pasti yang namanya leadership dan jiwa kepemimpinan itu sangat dibutuhkan. Bagaimana leadership skill yang baik, yang kemudian usaha
ataupun di tempat kerja Anda itu bisa menjadi harmonis, bisa menjadi terstruktur, bisa menjadi tersistem dan akhirnya terlaksana dengan baik. Ya. Kemudian kalau di dunia usaha itu juga pasti ada negotiation. Ini beberapa hal yang terkait dengan interpersonal ya. Kemudian bagaimana Anda memberikan presentasi yang baik. Komunikasi, relationship building. Membentuk dari atau membangun dari sebuah jaringan. Dan yang terpenting dan selalu terpenting itu public speaking-nya. Dan bagaimana self-marketing skill. Karena saya selalu menyampaikan kepada baik murid, siswa, mahasiswa, maupun dari klien-klien kami, maupun dari rekan kerja kami, ya, kami perlu menyampaikan bahwa diri kita masing-masing itu harus mempunyai self-marketing skill. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Karena di dalam membuka sebuah usaha atau kita melaksanakan dalam suatu kegiatan kerja, ya, kita sudah ada berada di dunia kerja, itu setidaknya kita juga bisa, selain dari personal branding di masing-masing, kita juga harus bisa tahu, oh ya, di dalam perusahaan saya itu kegiatan ini yang dilakukan. Kegiatan A, kegiatan B yang dijual. Oke, misalnya di dunia apotek. Oh, berarti saya harus bisa menyampaikan tentang apa sebetulnya obat A, obat B, obat C. Apakah dengan ini saja cukup atau kita bisa mengembangkan diri dengan bagaimana apa istilahnya herbal mungkin ya. Herbal juga bisa dikembangkan. Nah, disitulah bagaimana kita menguasai suatu produk, itu juga kita perlu pelajari produk terhadap pekerjaan kita, sehingga kita nantinya bisa memberikan self-marketing skill, baik untuk perusahaan maupun untuk usaha kita masing-masing. Ya, ini contoh yang intrapersonal skill. Sebelum masuk saya ke intrapersonal skill, mungkin ini dari sisi soft skill sendiri, Bapak dan Ibu sekalian mungkin nih ya, sambil kita ada sharing ya, Bapak dan Ibu sekalian, sambil kita mungkin bisa, Bapak dan Ibu mungkin ada pengalaman di dunia kerja, atau Bapak dan Ibu sekalian sudah ada usaha masing-masing. Nah, ini mungkin ada yang mau didiskusikan terkait daripada bagaimana sih saya mengaplikasikan mungkin soft skill-nya atau hard skill-nya. Boleh? Kita sharing terlebih dahulu. Mungkin dari apa yang sudah saya sampaikan dari beberapa share screen ini, ada yang belum dipahami, Bapak dan Ibu sekalian. Silakan kita bisa berdiskusi. Sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab secara utuh, kita enak seperti ini ya. Jadi biar saya bisa paham banget, Bapak dan Ibu sekalian aktif dalam kita melakukan sharing atau seminar pada malam hari ini, pelatihan pada malam hari ini, Bapak dan Ibu sekalian. Saya coba sapa ya. Ini Bapak Muhammad Yuki. Bapak Muhammad Yuki, selamat malam Bapak. Selamat malam Ibu. Baik, selamat malam Ibu. Iya, terima kasih. Bapak Muhammad Yuki, boleh tahu nih Pak dari mana ya Pak? Saya dari Kalimantan Barat, perbatasan perbatasan Indonesia Malaysia. Wow, luar biasa. Asik ini Bapak Yuki. Terima kasih banyak sudah ikut di malam hari ini Bapak Yuki. Boleh kasih, bisa di on cam Pak, biar kita kenal nih saudara Kalimantan. Wah, luar biasa. Masih muda ternyata. Oke, Bapak Muhammad Yuki. Mungkin Bapak di bidang apa Pak? Farmasi? Saya farmasi. Farmasi ya? Ya, asisten apoteker. Oh, baik. Oke, apoteker. Sudah punya usaha apotek sendiri, Pak ya? Ya, saya sedang merintis aja. Siap. Siap. Biasanya dimulai dari, kalau udah punya kalian apoteker, mungkin ini salah satunya, Pak.
bisa bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu yang bisa untuk diajak bekerja sama gitu ya. Itu terkait sama soft skill yang tadi saya sebutkan, Pak. Bahwa di dalam soft skill itu sendiri, Bapak juga bisa melakukan bagaimana negotiation salah satunya. Bagaimana Anda bisa melakukan komunikasi. Betul ya, Bapak Yuki ya. Ya, Mungkin betul, saat Ibu. mungkin saat ini Bapak Yuki sudah melakukan sebuah kerjasama, mungkin bisa diceritakan, Pak? Ya, kami kolaborasi dengan bidan, dengan dokter juga. Jadi ya Apotik Mahardika di situ juga klinik, jadi melakukan persalinan juga. Jadi ya kita baik mengadakan kerjasama juga dengan dokter, dengan bidan setempat, dengan perawatnya. Jadi tetap pelaksanaan pelayanan kesehatan terjalin dengan baik. Luar biasa, luar biasa. Sukses untuk Bapak Yuki ya. Jadi di situ ketika Bapak sudah berkoordinasi dengan berbagai macam, Pak ya. Dengan berbagai macam profesi. Betul ya, Pak ya. Dengan berbagai macam profesi, baik di rumah sakit khususnya. Mulai dari perawat, dokter, bidan, dan lain-lain. Dengan kondisi yang ada ini, berarti kan setidaknya Bapak Yuki sudah menguasai bagaimana beberapa bentuk dari soft skill yang ada, betul ya Pak Yuki ya. Jadi belajar, mulai dari belajar bagaimana mulai dari negosiasi. Bapak merasa nggak harus ada itu manfaat dari soft skill itu sendiri? Gimana Pak? Bapak merasa nggak bahwa oh ya ternyata ketika keahlian Bapak ya terhadap obat-obatan selain daripada Bapak mengetahui knowledge produk ya untuk hard skill-nya Bapak gitu ya, sesuai dengan ilmu pengetahuan Bapak. Bapak juga pasti tahu bahwa oh ya, memang dibutuhkan beberapa soft skill yang saya sebutkan tadi. Begitu ya Pak Yuki? Ya, betul sekali, Bu. Baik, Pak Yuki, sukses selalu karena sudah berkoordinasi dengan banyak pihak. Artinya di situ pun Bapak langsung bisa mengaplikasikan. That's the important thing. Ya, sangat penting sekali apa yang dimaksud dengan soft skill itu untuk dipelajari dan didalami dalam menjalankan sebuah karir Anda. Ya. Baik Pak Yuki, terima kasih banyak. Nah, bagaimana juga kita sapa dari yang lain, mungkin dari satu lagi saya ingin tahu kalau Bu Anissa juga apoteker ya Bu ya. Yang bidang lain siapa ya? Coba saya sapa Bu Ana Haninah. Selamat malam Bu Ana. Halo. Oke, Bu Ana Haninah mungkin masih. Oh ya, selamat malam Bu Ana. Malam Ibu, mohon maaf on cam. Oh iya, off cam ya? Lagi off cam, lagi sibuk ya? Iya Bu. Iya, Ibu bergerak di dunia apa ini Bu? Boleh tahu? Sebelumnya di pendidikan. Pendidikan oke. Di apa Bu? SMK, perguruan tinggi? Di SD full day Bu. Oke, SD full day, wah luar biasa. SD full day itu adalah basic bagaimana Anda menanamkan karakter kepada ya soft skill, karakter, etika, bagaimana anak-anak ini perlu untuk dibentuk. Betul ya Bu Ana ya? Betul Ibu, apalagi SD itu adalah SD full day pertama dan satu-satunya di tempat kami. Kebetulan saya Pulau, Ibu. Di mana Ibu? Kebetulan dari Pulau. Oke. Oke. Wow, itu satu sekolah berapa siswa itu Ibu? Ini kan baru tahun ke-5 ya Bu. Tahun pertama itu ada 18 siswa, tahun kedua kita ada 48. Betul. Oke, berarti ada pengembangan ya Bu ya, ada pengembangan yang Anda benar-benar perlukan. Nah, di sini coba. Saya saja ketika melatih untuk anak-anak mulai dari high ya, SMA, SMK, perguruan tinggi itu yang kita sudah mulai latih ya, karena mereka harus siap kerja. Apalagi ini basic
ya, basic school ya Ibu ya. Kalau elementary school ini dengan posisi yang bagaimana mereka baru terbentuk untuk menjadi anak-anak yang berkembang, kan begitu. Nah, disinilah perlunya Anda mengetahui bagaimana soft skill itu lebih perlu diperdalam. Soft skill itu lebih perlu diberikan kepada anak-anak ini karena itu membangun dari karakter. Ya. Bagaimana mereka kemudian nanti berkembang menjadi remaja, berkembang menjadi dewasa, dan kemudian berkembang untuk meraih sebuah pekerjaan, begitu ya. Itu dibentuk dulu dari karakter. Jadi Bu Ana sukses membina dan mendidik anak-anaknya. Ya, mudah-mudahan dengan soft skill yang malam ini mungkin kita bisa saling sharingkan, kita berikan, itu lebih bisa memberikan manfaat ya Bu Ana ya. Amin Ibu, terima kasih. Baik, baik. Nah, kalau kita ngomong nih intrapersonal skill, terima kasih untuk keaktifannya Bapak dan Ibu sekalian ya. Intrapersonal skill itu kita menata bagaimana time management kita, bagaimana stress manajemen. Nah, ini mungkin ada yang dari dunia industri ya. Kalau ada yang dari dunia industri, nanti kita bisa sharing bagaimana sih strateginya untuk mengatasi stress manajemen itu. Ya, karena memang apalagi manajemen yang berubah ya, selalu ada change management, perubahan-perubahan ya. Nah, itu menarik sekali. Itu menarik sekali. Jadi mungkin nanti kita coba gali yang dari industri mungkin ada di malam hari ini. Mungkin dari industri ada Bapak dan Ibu yang dari dunia industri atau dari dunia kerja, Ini tadi dari pendidikan dan dari apoteker yang saya sapa. Mungkin ada yang dari dunia kerja Bapak dan Ibu sekalian? Oke, nanti ya kita diskusi lagi ya yang dari dunia kerja yang terkait tadi sama yang namanya stress management and change management. Oke, ini coba kita sampaikan dulu tentang pertama penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam suatu kerja, dunia kerja ataupun Anda berwirausaha ya. Bagaimana kemudian saat ini di era Society 5.0 itu sudah eranya digitalisasi, right? Nah, ketika sudah kita ngomong digitalisasi, kita harus ada penguasaan dan kita harus mengikuti ritme itu, kita harus tahu. Itu untuk yang hard skill-nya ya, pengetahuan dan keterampilan Anda. Kemudian untuk secara soft skill-nya Anda harus kuasai adalah saya selalu mengoptimalisasi ke anak-anak didik saya, baik mulai dari yang SMK, SMA, perguruan tinggi, kemudian anak didik saya pegawai-pegawai ya, itu adalah dengan attitude. Ya, bagaimana pertama kali secara karakter mereka harus terbentuk dengan baik ya. Bagaimana mereka secara team working bekerja, bagaimana mereka secara bekerja secara bisa bekerja sama. Begitu ya. Kemudian ini saya analisis ya dari Indobisma Research, tempat saya applied untuk dalam dunia kerja. Fakta keberhasilan dalam dunia kerja itu kita analisis secara finansial itu prosentasenya hanya 10%. Kemudian keahlian dalam bidangnya itu 20%. Networking untuk pengembangan dari jaringan ya itu 30%. Dan yang terbesar adalah secara soft skill, itu keberhasilan dalam dunia kerja. Jadi anak-anak dan tim saya yang kita bina itu lebih sangat maksimal berhasil itu ketika soft skill-nya terbentuk secara maksimal. Jadi secara quantity yang kita analyze ya, kita research-kan, itu 40% keberhasilan mereka karena soft skill mereka kuat. Karena soft skill mereka bagus, karena karakter mereka terbentuk, karena attitude mereka sudah disiapkan. Begitu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian hasil survei ini mulai dari 2004 sampai dengan sekarang ini beberapa poin yang kita analyze dari soft skill ya.
baik dalam bentuk inisiatif itu masih menduduki urutan yang pertama. Jadi kalau kita bekerja, kita tidak boleh, atau berwirausaha pun, kita tidak boleh yang namanya stagnan. Ya, harus ada inisiatif-inisiatif yang luar biasa yang bisa kita ciptakan dan kita kembangkan. Karena kita diberikan akal, kita diberikan otak, kita diberikan analyze, kita bisa untuk melakukan analyze tersebut, inisiatif. Kemudian yang kedua, kita bisa mempunyai etika dan integritas. Ya, kita bisa melaksanakan berpikir secara kritis. Nah, ini yang perlu kita antisipasi ya. Berpikir secara kritis itu apalagi kalau kita mengikuti atau bekerja di sebuah institusi ya, atau bekerja di sebuah kelembagaan. Ketika kita berpikir secara kritis, kita bisa analis, kita bisa memberikan masukan-masukan kepada para pimpinan. Nah, mungkin ya ini yang mau saya bahas tadi yang terkait sama baik change management maupun stress management. Nanti bisa kita berkolaborasi. Kita bisa sharingkan. Ya. Jadi beberapa poin di sini itu kategori dari soft skill yang dibutuhkan dalam dunia industri atau dunia kerja. Ini ada beberapa apa yang dievaluasi biasanya oleh HRD ya, oleh dunia industri, bagaimana mereka lulus dari perguruan tinggi apa. Biasanya itu poin pertama, tapi itu saya merahin karena bisa jadi itu di skip dulu. Tapi yang kita utamakan adalah kepribadiannya bagaimana mereka, ya, attitude-nya bagaimana mereka menjalankan sebuah. Artinya mulai dari seperti yang tadi sampaikan teknik interview sampai pada mereka bekerja yang nantinya kita akan evaluasi dalam kinerja periodik ya, dalam kinerja periodik. Nah, itu dari kepribadiannya yang diutamakan. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini bagaimana juga ada kemampuan menangani stres pekerja keras ya. Ada bekerja, biasanya kita selalu memberikan kepada tim, Anda siap untuk bekerja di mana saja di luar jam kerja. Nah, itu kalau udah seperti itu udah maksimal banget itu kita mendapatkan anak yang seperti itu untuk bekerja. Ya. Ini ada sebelum saya mengacu ke sini, mungkin saya mau sharing dulu. Ada yang dari dunia industri atau dari dunia ini, Bapak dan Ibu, dari dunia kerja kelembagaan ya. Bukan pendidikan ya, bukan pendidikan, bukan apoteker. Mungkin ada yang dari dunia industri malam hari ini. Atau masih ada yang mahasiswa. Ini saya nggak bisa kelihatan soalnya wajahnya Bapak dan Ibu sekalian. Depan Bu Anissa nih yang konsisten kelihatan cantiknya, Bu. Luar biasa dari Kalimantan. Terima kasih, Ibu. Ibu Anissa kerja di apa, rumah sakit atau memang udah ada apotek sendiri, Bu Anissa? Saya kerja PNS di Puskesmas Kalimantan Selatan. Nah, PNS Ibu, ada nggak Bu merasakan bahwa ada stress management mungkin atau ketika pergantian change of management, ada yang bisa di-sharingkan Bu? Iya, kalau stres itu sudah nggak bisa dielakkan lagi karena berbagai profesi, ada dokter, ada perawat, ada bidan, ada penyuluh kesehatan, ada kesehatan lingkungan, bahkan ada tenaga non kesehatan seperti yang bersih-bersih, yang jaga malam. Nah, semua itu pasti terlibat dalam menjaga keamanan obat tentunya dari kemalingan. Betul. Iya, Ibu. Dalam menjaga kebersihan dari sampah-sampah yang tidak seharusnya ada. Ya tentunya saya di Puskesmas itu sebagai top di dalam farmasi, sebagai pengelola dan penanggung jawabnya. Jadinya
selalu dituntut untuk bisa mengatur rekan-rekan saya. Terkadang yang rekan nggak mau bekerja, yang atas menuntut, wah itu susah sekali. Malah saya nanti yang kena marah katanya nggak bisa. Aduh, tapi ya seiring waktu nanti akan selesai dengan sendirinya dengan sabar. Kuncinya ya sabar, Ibu. Iya, Ibu. Jadi selain sabar, memang on strategy ya. Jadi memang kita harus memiliki itu tadi Ibu, problem solving, decision making, itu adalah salah satu bentuk soft skill. Jadi kalau kita sudah ada di dunia kerja, ya, di suatu institusi, kita pasti menemukan beberapa hal, ya, beberapa permasalahan yang ada di dalam, yang bagaimana secara strategi, secara problem solving dan decision making yang ketika itu sudah kita pelajari dengan matang dalam soft skill, itu akan bisa terselesaikan dengan baik. Jadi memanage. Makanya tadi saya bilang bagaimana stress management, bagaimana kita memanage dari permasalahan-permasalahan yang ada yang akhirnya nanti membuat kita jangan dibikin stres ya Ibu ya. Benar Ibu. Jadi kalau misalnya kita malah justru sebagai apalagi Ibu sebagai pengelola atau sebagai katakan yang benar-benar bertanggung jawab gitu ya terhadap itu, ketika Ibu sudah mulai terlihat stres atau Ibu terlihat linglung bingung, pimpinannya aja bingung gimana anak buahnya gitu kan ya Bu ya. Iya, Ibu. Biasanya kan memang seperti itu gitu. Jadi itulah pentingnya dari soft skill, karakter. Makanya saya kalau mengajar dari para guru-guru atau dosen, itu biasanya mereka begini, apakah siswa-siswa saja yang perlu diadakan soft skill? No. Jadi yang terpenting kalau dari guru atau dosennya, ya, yang mereka guru atau dosennya yang mereka menjadi, kalau guru itu kan digugu dan ditiru. Dosen itu bagaimana sebagai pimpinannya ya, istilahnya pimpinan tertinggi, apalagi Ibu juga sebagai katakanlah pengelolanya atau pemimpinnya gitu. Jadi itu yang ditiru, itu yang dilihat, ya kan? Lebih efektif anak buah. Jadi kita tadi saya sampaikan di Indobismart itu salah satunya adalah pimpinannya harus disiplin dulu, pimpinannya harus punya karakter yang baik dulu. Pimpinannya harus kuat dulu. Pimpinannya bisa mencontohkan dulu gitu. Kalau udah ini Bu, ini poinnya ini self of mind itu benar-benar kita sudah punya, kita sudah kuat untuk anak buah, untuk yang di bawah-bawah staf kita, rekanan kita. Mereka pasti akan melihat. Oh iya, berarti harus seperti ini. Oh iya, begini. Itu enak banget gitu. Jadi secara perjalanan berapa puluh tahun itu tidak mungkin selama kita hidup tidak mungkin tidak ada masalah, ya. Selama kita bernafas tidak mungkin tidak ada masalah. Tetapi bagaimana masalah itu bisa dimanajemeni, bagaimana masalah itu ditemukan problem solvingnya. Maka kita juga bisa mengambil sebuah decision making yang itu unsur-unsur terpentingnya bisa mengambil sebuah kebijakan gitu ya, Ibu Anissa. Jadi memang menghadapi banyak karakter, menghadapi banyak profesi, mulai dari seperti yang saya gambarkan di sini ya, mulai dari tukang sampai pada CEO yang tertinggi ya di slide ini yang saya sharekan, mulai dari tukang tingkat bawah bagaimana mereka functional skill-nya ya, hard skill-nya ya, Bapak dan Ibu bisa pahami bahwa mereka kalau sebagai istilahnya mulai dari level bawah bekerja secara mereka hanya butuh untuk tenaga ya, istilahnya mereka hanya butuh untuk tenaga, sudah ada mandornya diarahkan ya sudah, hanya sekedar menjalankan seperti itu. Tapi kalau sudah pada tingkat kepemimpinan, keterampilan ya untuk menjadi seorang CEO dan keterampilannya juga harus banyak. Itu kan macam-macam ya, ada technical skill yang harus dikuasai, ada problem solving skill-nya, bagaimana human skill-nya, bagaimana sampai membuat konseptual skill yang di dunia kerja kita, di dunia
tempat kita bekerja itu harus terfunction, harus berfungsi dengan baik, gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa kita kategorikan kalau hanya sekedar istilahnya pelaksana yang istilahnya menjalankan ya, hanya menjalankan sebuah instruksi kerja dari pimpinan, ya sudah, mereka akan mengerjakan itu saja. Tapi kalau sudah seperti Bu Anissa, mungkin yang tadi Bapak Yuda juga sudah punya rekanan atau kerjasama lebih meluas, begitu ya, itu justru beberapa poin soft skill ini juga harus semakin banyak, semakin kuat untuk dipahami dan dimiliki. Sebenarnya seperti itu. Jadi terima kasih untuk sharingnya Bu Anissa, selalu sukses ya, selalu lebih jos lagi Bu, lebih tinggi lagi nanti tingkatan ininya ya, bisa bermanfaat lebih banyak Ibu Anissa. Iya. Ibu. Baik, kemudian saya coba kita buka aja lah sesi tanya jawab ya. Jadi kalau saya menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian sebelum kita buka tanya jawab, Bapak dan Ibu sekalian, walaupun kita merasa bahwa kita ini sudah profesional, kita ini sudah merasa saya kerja sudah sekian lama, perlu nggak sih saya memperkuat soft skill saya lagi? Ya, kalau udah disampaikan begitu pertanyaan saya minta keaktifannya ini karena yang on cam Bu Anissa dan yang lain-lain Pak Yuki ya, sorry tadi saya menyampaikan Pak Yuda, ingat ya Pak Yuki, kemudian beberapa yang lain masih off cam ya, nggak apa-apa, saya minta keaktifannya saja. Apakah menurut Anda memang diperlukan, walaupun kita sudah bekerja, kita sudah senior nih di dunia kerja sudah lebih dari 2 tahun, masih perlu nggak sih soft skill ini dipelajarin atau diperdalam atau dipahami? Boleh di chat Bapak Ibu sekalian. Menurut Anda masih perlu tidak? Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Saya coba buka chat. Perlu, oke, sangat perlu, oke. Saya sapa dong Bapak Andi. Bapak Andi yang tadi menjawab perlu. Oke. Bapak Andi, selamat malam Bapak Andi. Ya, selamat malam. Oke, jauh ya Pak Andi, ini dari mana? Ini tadi 2 sudah dari Kalimantan. Saya dari Lampung, Ibu. Lampung, luar biasa. Selamat malam Lampung. Wow, ini banyak dari luar pulau ternyata ya. Pak Andi bisa on cam nggak supaya kita kenal Pak Andi? Ini tulisannya saya aktifkan kameranya. Anda tidak dapat memulai video Anda karena host telah menonaktifkan. Oh gitu. Mbak Dinda, apa betul itu dinonaktifkan Mbak Dinda hostnya? Oke, nanti biar dicek. Sudah bisa Ibu. Oh sudah bisa Pak Andi. Masih belum bisa di HP Bu. Baik, nggak apa-apa, dengar suaranya aja kita udah berkenalan semuanya ya. Salam Pak dari Lampung, luar biasa. Nah, selamat malam Pak Andi. Ya, luar biasa. Iya. Bagaimana Pak Andi? Pak Andi bekerja di dunia apa nih Pak Andi? Kalau saya kebetulan di organisasi Bu. Organisasi apa? Guys, staff saja. Apa? Staff sekretariat. Oke. Di bidang apa Pak? Di organisasi perawat Ibu. Perawat? Ya, perawat. Oke, mayoritas nih ya. Ada perawat, ada farmasi ya. Apoteker. Oke, di dunia perawat. Berarti kalau perawat nih lebih banyak laki-laki atau perempuan ya Pak? Kalau SDM-nya sebenarnya banyak, juga termasuk salah satunya perempuan Ibu. Iya, mayoritas perempuan. Bekerja dengan perempuan bagaimana Bapak? Gimana Bu? Bekerja kalau dengan perempuan bagaimana? Menurut Anda dengan perempuan yang lebih banyak perempuan tuh bagaimana Bapak? Ya pasti
apa ya, ada sudut pandang yang berbeda. Salah satunya itu. Kemudian kalau untuk praktik ke lapangannya biasanya kalau di rumah sakit ya Bu ya, kalau di pasien itu ada yang lebih aktif, ada yang tidak. Jadi kalau untuk pemberkasan secara detail, kalau perempuan sendiri biasanya lebih cenderung teliti dibanding laki-laki. Teliti, oke. Iya, karena apalagi ibu-ibu biasanya. Iya. Yang ceroboh biasanya baru fresh graduate, biasanya begitu. Jadi kadang. Itu dia. Oke, Bapak. Ini Bapak kebetulan menyebutkan fresh graduate. Nah, kalau kita ngomong fresh graduate, makanya selain daripada kita yang sudah senior ya, yang sudah lama bekerja di dunia kelembagaan ini, di institusi, itu biasanya kita bisa apply secara langsung, Pak. Jadi secara soft skill-nya itu kita bisa apply itu begini, kita mencontohkan dari diri kita dulu masing-masing gitu ya, supaya ketika nanti kita menjalankan sebuah pekerjaan, itu kan dilihat sama fresh graduate atau staff yang ada di bawah kita, kan gitu ya. Nah, dari fresh graduate yang ada di bawah kita, ketika sudah melihat karakter dari kita bagus, etika dari kita bagus, Bapak ini ternyata teliti banget ya, kan ditegur tuh Pak pertama kali biasanya. Iya, biasanya. Sampai begini, kenapa ini begini? Jadi harusnya begini-begini. Nah, itu akan menjadi pembelajaran yang secara langsung. Jadi secara soft skill-nya mereka learn to do ya. Jadi secara melakukan dari hard skill yang dia lakukan ya. Itu juga bisa apply, oh iya secara karakter Bapak ini ternyata memang ada ketelitian, ada tidak langsung marah ya, ibaratnya seperti itu, sehingga yang seperti ini tuh justru menjadi bahan yang baik untuk anak-anak yang fresh graduate itu, Bapak Andi. Kenapa saya tadi menyampaikan gimana Pak kerja sama perempuan? Biasanya perempuan itu lebih Bapak menyampaikan lebih teliti, oke. Kemudian lebih apa lagi Pak? Ya ada plus minus. Secara karakter. Kita lebih banyak cimihau. Secara karakter. Iya, harus lebih sabar pastinya itu. Iya Pak Yuki. Bapak harus lebih banyak sabar, Bu. Gimana? Harus lebih sabar. Wah, harus lebih sabar. Kenapa Pak? Sama perempuan harus lebih sabar Pak? Perawatnya lebih tahu dia. Baik. Ini ya susah sekali itu kalau sudah siklus bulanannya sudah sampai, emosinya harus berketat. Iya, karena itu pengaruh sekali Bu, emosional, karena kalau perempuan kan cenderung emosional, hormon dan yang lain-lain ya. Dalam pekerjaan ada beberapa yang terpengaruh, ada juga tetap mengerti sehingga dalam bekerja itu melakukan secara profesional. Betul. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, betul sekali. Kenapa saya tadi ini bukan ngomongin masalah gender ya, sebetulnya bukan ngomongin masalah gender, tetapi bagaimana kita bekerja bersama, bagaimana seperti yang saya sebutkan tadi, kita dengan berbagai macam, tadi sudah ngomongin masalah karakter, tadi sudah ngomongin masalah profesi, ya. Cuman yang pembedaan terhadap perbedaan wanita dan laki-laki biasanya memang secara kalau ini ya, secara analogi biasanya kalau perempuan itu kan kalau secara soft skill lebih pada feels ya, lebih pada rasa ketika melakukan sesuatu seperti yang tadi disebutkan sama Bu Anissa. Kadang-kadang tingkat emosionalnya tinggi, nah perlu kesabaran menurut Pak Yuki. Nah disinilah kita melatih Bapak dan Ibu sekalian. Walaupun Bapak dan Ibu sekalian sudah senior, disinilah kita melatih secara bagaimana soft skill kita ini lebih bisa untuk ditingkatkan. Bagaimana soft skill kita, berarti saya dalam menjalankan ini harus bisa melakukan beberapa poin yang
pengenalan dari potensi diri saya untuk lebih bisa dikembangkan, untuk bisa mengembangkan dari karir, personal branding Anda, ya. Personal branding itu artinya apa? Kalau Anda sudah ngomong masalah, oke, aku harus mengenali potensi diri saya. Saya harus tahu bagaimana saya membranding dari personal diri saya menjadi seseorang yang baik pemimpin, baik entrepreneur, baik Anda selaku apoteker, baik Anda selaku perawat gitu ya, dalam bidang kerja apapun Anda. Ketika Anda sudah mau membranding diri, personal branding Anda tingkatkan, itu artinya Anda kan pingin dilihat sama orang lain. Kalau pingin dilihat sama orang lain, pasti Anda melakukan sebuah hal yang positif. Ya, pasti Anda melakukan sebuah kebaikan-kebaikan. Pasti Anda melakukan hal-hal yang bisa memberikan manfaat, berkontribusi kepada lingkungan sekitar di tempat kerja Anda. Yang nantinya akan bisa mensupport daripada karir Anda. Pasti akan seperti itu. Jadi penilaiannya bisa mulai dari bottom, bisa mulai dari setara dengan Anda middle, bisa dari up top ya, dari atas. Jadi dengan kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan, saya setuju sangat perlu masih di up-kan untuk yang namanya soft skill. Ya, walaupun secara hard skill Anda lebih bisa meningkatkan keilmuan, kemampuan teknis Anda. Kita semua bisa meningkatkan keilmuan dan kemampuan teknis, tetapi don't forget ketika kita menjadi di diri kita sendiri, juga kita bekerja sama sebagai makhluk sosial dengan pihak lain. Nah, akhirnya beberapa poin yang tadi saya sampaikan dalam soft skill, ya, beberapa poin yang saya sampaikan tadi dalam soft skill, bahwa kita harus bisa memperkuat beberapa hal yang terkait dengan bagaimana poin-poin ini bisa kita laksanakan, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mungkin ada lagi yang mau di-sharingkan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Mbak Dinda sampai jam berapa ya? Sudah 1 jam, Ibu. Hanya 1 jam saja kelas ini. Oh, monggo Bu Anissa atau siapa mau ya. Jadi mau tanya tadi di kolom chat kan ada yang nanya bagaimana mengupdate soft skill. Nah itu saya juga pengen tahu gimana caranya mengupdate soft skill dan bagaimana tahunya kalau soft skill saya ini sudah terupdate gitu. Baik. Bagaimana caranya mengupdate soft skill? Ibu, ini kan kami pengantar ya, memberikan soft skill. Jadi ada beberapa poin dari soft skill itu yang memang harus kita pelajari. Kita upgrade itu artinya bisa. Kita misalnya lebih sering katakan kalau yang paling efektif sih ya ikut seperti training seperti ini, itu efektif Ibu, karena memang mendapatkan ilmunya dari memang sudah praktisi ya, yang sudah menjalankan dan kemudian bisa memberikan share. Jadi kalau misalnya secara detail soft skill itu kan bisa di breakdown per masing-masing ya. Jadi misalnya saya sampaikan soft skill apa aja sih yang terkait dengan soft skill itu. Nah, dari soft skill yang kita pelajari itu bisa kita breakdown masing-masing. Nah, misal nih, contoh dari kemampuan soft skill nih ya, yang saya tampilkan ini, bagaimana kita tahu parameter upgrade soft skill. Bagaimana sih kita tahu? Ayo, seperti yang tadi saya sampaikan, pertama kali kita harus bisa mengenali potensi diri. Ya, potensi diri artinya gini, berarti kita koreksi terhadap diri kita dulu. Biasanya yang paling optimal untuk soft skill itu sebelum kita mengevaluasi pihak lain. Ya, kalau kita udah jadi pimpinan biasanya senangnya kan memang mengevaluasi dari pihak lain ya, Bapak dan Ibu sekalian ya. Betul ya? Iya. Lebih enak nyalain orang lah ibaratnya daripada ngelihat diri kita sendiri gitu kan ya. Nah, itu bagaimana kita mengenali potensi diri kita. Oke, berarti apa ya? Aku udah
parameternya sudah ada dalam bekerja ini, apakah saya sudah ada tanggung jawab yang lebih di checklist? Apakah kemudian saya ada itu dari personal diri kita dulu ya, menilai dari personal diri kita dulu ya. Setelah kita coba checklist dari apa yang sudah kita laksanakan dalam soft skill ini, kemudian nanti kita coba up. Oh, ternyata kok anak buahku atau stafku ini di dunia kerja ya, di dunia lingkungan kita bekerja. Ternyata kok masih nggak nurut aja sama saya, padahal saya sudah loh bertanggung jawab, saya sudah berlaku adil, saya sudah merasa bisa bekerja sama, saya merasa bahwa komunikasi saya baik, ya, saya merasa bahwa saya loh menghormati diri kamu, ibaratnya seperti itu. Ternyata ada satu poin yang mungkin mereka merasa bahwa dari 5 item tadi ya, Ibu Anissa sama Pak Yuki, kita berusaha untuk personal branding kita up-kan, kita coba gali tentang diri kita, ternyata kok anak buahku tetap aja ya, lingkungan kok ada yang nggak nurut aja ya apa. Nah, ini baru kita gali saja. Gajinya mungkin kurang kali, Bu. Apanya? Gajinya kurang, Bu. Gajinya kurang. Bapak, betul ya. Kami di internal perusahaan kami sendiri ini banyak loh yang alhamdulillahnya walaupun masih belum UMK, tapi ini maaf ya, soft skill kami kuatkan, Pak. Jadi ketika parameternya di atas ini kita melakukan yang terbaik, kita mencontohkan yang terbaik, Pak, di bawah tuh damai aja, harmonis aja. Nggak ada permasalahan yang krusial yang dijalankan tuh nggak ada. Betul ini Pak. Jadi secara soft skill-nya kita bentuk dulu mereka, bagaimana mereka itu etika kerjanya, attitude-nya, budaya kerja, kedisiplinan, ya itu kita optimalkan dulu ke tim kami, ke staf-staf kami. Dari situ mereka itu secara automatically Pak. Jadi ketika misalnya ada tamu pun gitu ya datang, mereka sudah biasa menyambut dengan berdiri 5S Pak. Salam, sapa, senyum, sopan, santun gitu ya. Welcome. Jadi customer, kemudian pelanggan kita, klien kita itu senang sekali datang di tempat kita gitu. Jadi upgrade diri itu lebih banyak seperti itu Bu. Kita checklist dulu karena menyalahkan orang lain itu biasanya lebih banyak lebih gampang ya, lebih mudah, lebih gampang ditemukan daripada apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, di soft skill ini kita coba upgrade itu dengan ayo dicentangin yuk soft skill apa aja nih yang sudah kita pelajari, apa yang perlu diupdate nanti ditingkatkan lagi dengan kondisi lingkungan. Baru kita menilai dari kondisi lingkungan sekitarnya. Begitu untuk upgrade aku sudah terupgrade enggak ya gitu. Jadi ketika kita sudah checklist di diri kita sendiri, kita lihat di internal lingkungan eksternal kita, ya di sekitar kita. Kalau memang di sekitar kita, oh ternyata ada perubahan. Oh iya benar nih, kata Bu Tuti, sebelum kita menegur anak itu, begini dong, kamu melakukan pekerjaan A, B, C gitu. Jangan kemudian tidak disiplin. Nah itu disiplin dulu di diri kitanya. Ya, secara soft skill-nya seperti itu dulu. Itu sih menurut saya Bu Anissa sama Pak Yuki. Ya, jadi kalau misalnya dibilang Pak Yuki tadi gajinya kurang gede Bu, iya salah satunya biasanya Pak Yuki ya. Kalau gajinya gede aja dia nyaman ikut-ikut aja gitu ya Pak Yuki. Tapi alhamdulillah walaupun di tempat kami di Indobismart itu Pak itu ribuan karyawan. Walaupun gajinya masih ada yang di bawah UMK, tidak ada itu perselisihan atau harmonisasinya terasa banget. Karena memang kita kuatkan dari sisi soft skill, beberapa yang kita sampaikan tadi. Gitu Bapak dan Ibu. Baik, ada lagi? Atau mungkin Mbak Dinda sudah off atau bisa masih ada waktu untuk question? Kita cukupkan saja ya Bu, karena sudah melebihi batas waktunya. Tapi sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, buat kita sesi foto bersama dulu bersama. Mohon izin Bapak Ibu harap untuk bisa nyalakan dulu kameranya. Kita sesi foto bersama dulu sebelum kelas ini kita akhiri.
Iya. Iya, sebelum diakhiri saya menyampaikan ada 2 slide ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu sekalian. Wah, Bapak Muhammad Junaid baru muncul ini Pak, foto, on cam ya, baru kenal. Terima kasih banyak untuk keikutsertaannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita bisa jumpa lagi di lain waktu untuk bisa lebih memperdalam ilmu di lain kesempatan. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Tuti mau izin kita foto bersama dulu ya, Bu. Baik, Mbak. Halo Bu Tuti. Oke. Ini ada 2 slide Bapak Ibu. Untuk slide pertama dulu. Saya aba-aba 1, 2, 3. Ya, oke, untuk slide terakhir. 1, 2. Kompeten boleh, Mbak. Oke, boleh Ibu. Untuk gaya kedua kompeten ya Bapak Ibu, tangannya boleh Kompeten seperti ya, ini. karena kita di AM ini kompeten. Oke. Oke. Siap, mulai 1, 2, 3. Ya, 1 kali lagi untuk slide terakhir Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Ya, Ibu Tuti mungkin ada yang disampaikan lagi Bu? Atau sudah Baik. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah berhenti untuk belajar karena hidup kita ini, kehidupan kita ini tidak akan berhenti untuk memberikan kita pelajaran, ya. Jadi selama kita hidup, selama kita bernafas, bagaimana kita bisa lebih mengupgrade diri, bagaimana kita mengenali dari potensi diri, untuk kemudian kita bisa bermanfaat untuk sekitar kita bisa bermanfaat dan memberikan hasil yang maksimal untuk lingkungan kita. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Sukses untuk semuanya dan sehat selalu. Terima kasih Mbak Dinda. Ya, sama-sama Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih sudah berkenan mengisi kelas malam hari ini. Semoga Bu Tuti dan juga keluarga Indobismar sehat dan sukses selalu. Siap, terima kasih banyak. Sampai jumpa semuanya, sehat selalu. Luar biasa. Izin live ya. Boleh nanti kalau kontak-kontak silakan untuk komunikasi. Sehat selalu ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Komunikasinya gimana, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nanti menghubungi Mbak Dinda ya, di Mbak Dinda. Oh, baik. Baik, Ibu. Terima kasih. Selamat malam semua. Oke, siap Ibu. Selamat malam. Ya, Bapak Ibu mohon izin sebelumnya saya ingatkan kembali untuk bisa mengisi link daftar hadir karena itu kan sertifikat pada webinar malam ini. Oke, saya juga mohon maaf apabila selama membawakan acara pada malam hari ini ada salah-salah kata. Selamat berjumpa di kelas selanjutnya. Sehat dan sukses selalu untuk Bapak Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.